Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar Motion. Perkenalkan, saya Margarita, anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Hari ini kami akan membawakan satu program yang khusus berbicara tentang persiapan pilkada kita. Nah, program ini kami beri nama Yo Ngupil. Nah, yuk ngobrol pilkada. Nah, di sini untuk membahas kekepoan kita semua tentang pilkada, khususnya untuk KPU Kota Pangkal Pinang, khususnya pilkada Kota Pangkal Pinang. Nah, hari ini saya ditemani oleh adik-adik kita dari Ketua DPC GMNI, adik saya Heri Alamsyah, dan dari dari HMI ya. Dari HMI adik Hermin. Nah, hari ini percakapan kita, pembicaraan kita hari ini bertema generasi Z memilih di Pilkada 2024. Nah, kita santai aja karena memang ini saya sebenarnya baru ya. Pemirsa Motion ini saya bukan penyiar tetap. Jadi hari ini sengaja magang di Motion untuk sengaja mensosialisasikan atau memberikan pendidikan politik pemilih kepada pendengar semuanya. Nah, hari ini kita membicarakan generasi Z memilih di Pilkada 2024. Nah, karena kita santai aja, adik-adik ya, jangan tegang-tegang. Saya mulai coba dengan adik saya Alam. Nah, saya pengen, kami dari KPU Kota Pangkal Pinang ingin mendengar apa sih pengalaman kalian ketika memilih di pemilu 2024 kemarin. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada KPU Kota Pangkal Pinang pada kesempatan hari ini diberi ruang untuk sharing sesuai dengan agendanya itu yuk ngupil, yuk ngobrol perihal pilkada, kurang lebih seperti itu. Nah, pertama-tama jika bicara pengalaman, sebenarnya saya secara pribadi saya sendiri mengikuti pilkada itu dari tahun 2019. 2019 pertama kali saya menggunakan hak suara. Kemudian dilanjutkan di tahun 2024 yang mungkin kita baru selesai melaksanakannya di tanggal 14 Februari 2024. Pengalamannya sangat seru karena apa? Pertama di pilkada pemilu 2024 bahkan sampai pilkada 2024 itu generasi kita, generasi Z itu mendominasi gitu dalam menjadi daftar pemilih tetap. Artinya memang banyak harapan ataupun kemauan kami dalam menentukan sikap kami ingin mencoblos siapa gitu. Oke, kalau untuk sekarang pemilunya itu udah selesai ya, kita bisa lihat sendiri sih gimana hebohnya kampanye di TikTok yang mungkin sebelum-sebelumnya itu nggak pernah gitu. Kemudian juga ada serangan antar paslon A, paslon B gitu. Kemudian juga belum buzzer-buzzernya segala macam kan. Dan situ kita sebagai pemilih Z harus tetap konsisten gitu. Konsisten dengan apa? Yang pertama kita harus tahu track record siapa calon-calon yang akan kita pilih. Itu kemarin yang saya gunakan ketika saya mencoba untuk menggunakan hak suara saya. Apakah calon ini bisa membawa aspirasi saya? Karena kita tahu sendiri kejahatan berbahaya itu adalah berasal dari suatu keputusan, dan itu keputusan oleh para penjabat-penjabat ataupun sekarang yang memilih. Artinya kalau kita salah memilih, bisa saja kebijakan itu tidak pro terhadap kami yang pemuda. Makanya track recordnya itu kita sedikit, kemudian juga visi misinya juga itu kita harus cermati, jangan hanya termakan dengan yang FOMO di sosial media karena A, B, C, D, dan kemungkinan itu juga akan tetap saya gunakan pada pilkada di tahun 2024 karena sampai sekarang sendiri kalau khususnya di Kota Pangkal Pinang mungkin hanya satu paslon, mungkin di beberapa daerah juga seperti Kabupaten Bangka, kemudian Kabupaten Bangka Selatan juga itu satu paslon, tapi khususnya untuk di gubernur alhamdulillah kita ada lawan gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih mana yang tepat untuk memilih Bangka Belitung. Artinya sebagai pemilih generasi Z milenial ini
kita tetap memperhitungkan pertama track record seorang calon itu, kemudian visi misinya, dan apa yang memang dia bisa janjikan untuk kami pemilih pemula lah. Karena kenaikan itu kalau nggak salah itu 5% gitu, total DPT pemilu dan total pilkada ini 5%. Karena memang di tahun tanggal 27 November 2004 ini banyak pemilih-pemilih yang sudah memasuki usia 17 tahun. Artinya ya ini sangat seru sekali, makin seru gitu. Mungkin seperti itu sih Bu, pengalaman saya waktu pemilu dan pengalaman yang akan saya laksanakan lagi untuk mempersiapkan di suara saya di pilkada 2024. Ya, memang kita ketahui pemilih pemula ini representatif dari pemilih. Kenapa? Karena 53% ini isinya emang generasi Z dan milenial. Jadi memang isi dari DPT itu memang ya yang muda-muda gitu. Jadi memang makanya sebenarnya kebanyakan generasi Z dan milenial ini sebenarnya rawan untuk dimobilisasi. Nah, ini saya pengen dengar nih dari Adik Hermin. Ini pengalamannya kemarin berapa? Ini imut sekali. Ini udah 17 tahun ya kan? 20. Silakan. 20 ya, silakan. Oke, selamat siang Ibu. Ya, silakan. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada KPU Kota Pangkal Pinang atas acaranya, memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan dan sharing-sharing bersama Ibu nih Bu ya. Soalnya acara ini unik gitu, namanya Yuk Ngupil gitu ya. Ya jadi kalau ngupil itu yang kita ingat itu yang itu Bu ya, tapi ternyata itu singkatan. Dan itu pun kepanjangannya unik. Yuk ngobrol pilkada. Dan tema hari ini saya rasa itu unik juga gitu kan, karena mengingat generasi Z ini, Gen Z ini mendominasi setelah generasi milenial gitu ya. Jadi menurut data itu generasi Z ini totalnya itu DPT-nya sekitar 46 juta orang gitu ya. Dan ini menurut saya sangat mempengaruhi keputusan atau arah bangsa Indonesia ke depannya, termasuk dari daerah-daerah tertentu gitu kan. Jadi kalau misalkan dikatakan pengalaman gitu ya pemilu kemarin, pemilu serentak gitu ya, yang mana kita tahu itu menjadi pesta demokrasi di Indonesia gitu. Jadi kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, pilihan kita, baik itu dari suku manapun, etnis manapun, itu hak gitu ya. Dan saya rasa ini menjadi pemilu pertama saya Bu. Oh iya? Iya, karena di 2019 saya itu belum cukup umur gitu. Oh gitu, kan. ini luar biasa ya hari ini berarti. April ya kalau nggak salah itu 2019 itu April pemilihan presiden gitu ya. Betul. Jadi saya lahirnya November dan itu belum cukup, baru 16. Nah berarti pengalaman pertama ya. Iya betul, pengalaman pertama. Dan saya rasa yang pertama itu Bu ya, pemilu itu seru, mengasihkan. Karena saya tuh bukan orang yang nggak melek politik, tapi saya sangat suka dengan politik gitu. Jadi ketika saya melihat dinamika yang terjadi itu, oh ternyata politik tuh begini loh. Seru ya? Iya seru. Cuman memang beberapa orang itu yang cukup menurut saya disayangkan itu, mereka menganggap politik itu adalah hal-hal yang tabu ya? Tabu gitu. Mereka khawatir yang jangan sampai mereka tuh skeptis gitu loh. Itu yang menurut saya perlu ditekankan. Jadi kalau pemilu 2024 itu antara kontestasi politiknya antara Prabowo, Anies, Ganjar itu seru pokoknya. Apalagi media sosial hari ini begitu masif gitu ya. Kalau dibandingkan mungkin dengan pemilu sebelumnya, mungkin itu Bu ya. Oke. Jadi seru ya. Seru. Alhamdulillah berarti kita nggak salah pilih untuk narasumber hari ini yang mereka ternyata masih muda, masih cukup muda, tapi sudah aware terhadap politik. Nah, menurut kalian kira-kira sistem di KPU itu sendiri dalam proses pemilu dan pilkada, baik pilkada sekarang ini sudah benar sistemnya, khusus untuk KPU Kota Pangkal Pinang yang dilakukan selama ini sudah benar atau sebenarnya masih butuh koreksi, atau dari transparansinya dari KPU atau sistem informasi. Kalian tahu mungkin ada KPU menggunakan sistem informasinya, ada kayak Situng, Sidali, Sirekap tuh. Nah kira-kira plus minusnya apa menurut kalian dari generasi Gen Z ini, atau udah deh cukup deh ngeribetin aja Sirekap, Situng tuh ngeribetin. Nah mending kita pakai manual ya. Menurut kalian gimana tuh? Silakan Pak Alam. Baiklah, sebenarnya kalau secara umum ini sudah cukup ya, karena memang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tidak mungkin kita selamanya akan manual. Kalau plus minus itu sudah menjadi hal yang biasa. Memang kemarin itu saya sempat mengikuti perhitungan
ketika Penyelenggara juga sih Alam ya? ya kemarin ya, ya. semuanya sempat jadi di pengawas. Iya. Jadi itu silakan itu banyak benar masalahnya. Iya betul. Masalahnya yang nggak bisa ke-upload lah, Iya. kemudian foto-fotonya ya pokoknya banyak di masalah jaringan dan segala macam. Nah ini mungkin yang bisa diperbaiki untuk kedepannya jika memang tetap masih menggunakan aplikasi Aplikasi. Sirekap dalam proses penghitung. Kemudian ini sudah suatu informasi yang menarik juga ketika memang informasi pilkada ini itu bisa sampai ke tingkatan akar rumput masyarakat, Bu. Oke. Karena yang kita harus ketahui, jangan hanya informasi pilkada ini hanya di tingkatan penyelenggara, entah itu dari KPU, Bawaslu, kemudian ke badan ad hoc-nya, tapi gimana ini memang sampai ke dasar-dasar akar rumput. Kalau bisa sampai ibu BRT itu tahu lah semua informasi tentang pilkada, melalui mungkin dengan sekarang kita bisa talk show di radio ataupun langsung turun langsung, itu mungkin bisa dilaksanakan oleh KPU Pangkal Pinang. Karena saya juga cukup mengikuti lah Instagram KPU Pangkal Pinang, ada yang namanya Nata Spradi, Iya, betul. rumah-rumah masyarakat. Iya. Nah itu mungkin sering-sering kan Bu dimasukkan, karena memang kan kita kalau mengikut tanggal tinggal berapa bulan lagi sih, bulan November. Terhitung di bulan ini pun kita di tanggal 23 nanti kalau nggak salah benar udah memasuki masa kampanye. Penetapan 20. pencalonan. Ya, pertama penetapan calon tanggal 23, kemudian tanggal 25 itu sudah kampanye sampai 23 November. Artinya waktu ini semakin singkat. Betul. Dan itu juga jadi perlu kinerja yang lebih lagi lah dari KPU, ad hoc ataupun stakeholder yang bisa memang sama-sama mensukseskan pilkada di Bangka Belitung, khususnya pemilihan wali kota yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kalau saya sih lebih ke arah sana saja sih Bu. Artinya kalau untuk aplikasi yang Sirekap atau sisi yang lainnya itu sudah oke lah ya. oke. Paling mungkin yang menjadi evaluasi yang pas pemilu itu pas perhitungan waktu ngirim-ngirim fotonya itu. Karena yang khususnya kemarin teman saya itu sampai ada 6.000 foto itu nggak terupload Bu. Oh. Jadi C1-nya? Iya. Oh ini yang dicari di mana-mana nih. Ini banyak dicari sama orang C1 ini ya. Jadi banyak yang nggak ke-upload dulu, jadi tapi tetap kita lakukan proses kan. Akhirnya juga tetap ke-upload sampai sebelum pleno tersebut. Mungkin itu aja sih Bu. Mungkin ada perbaikan atau gimana nanti untuk di aplikasi Sirekapnya. Penggunaan jadi Gen Z ini mensupport KPU tetap melaksanakan atau menggunakan alat bantu sistem aplikasi, tapi untuk kurang-kurangnya tetap menjadi evaluasi gitu, Iya, Bu. evaluasi dari KPU. Nah, tadi kita berbicara tentang sosialisasi. Nah, menurut Hermin nih, kira-kira sosialisasi apa sih yang tepat untuk generasi Z kalian, seperti kalian ini? Oke Bu, jadi kalau kita berbicara generasi Z ini ya, yang memang generasi yang lahir di era digital. Betul. Gitu ya. Jadi dari anak SD pun saya rasa mereka itu udah bisa main HP gitu ya, udah bisa mengoperasikan beberapa aplikasi Instagram, TikTok, dan itu yang menjadi poin penting gitu untuk KPU, karena memang di era digital ini hal-hal yang bersifat digital itu penting dan pastinya itu akurat gitu kan. Ya paling kalau kita sebagai generasi Z ini apresiasi gitu ya kepada orang-orang KPU, karena memang kami ini sebetulnya generasi Z ini, kalau saya pribadi Bu ya, kalau ngomong generasi Z ini aib sebetulnya Bu, karena memang generasi Z ini generasi yang cukup mager gitu ya, cukup mager betul. gitu ya, dan gampang baperan gitu. Jadi kalau generasi yang mager ini itu Bu ya, saya rasa penggunaan sosialisasi lewat media sosial itu sangat penting gitu ya, kecuali kepada orang-orang tua yang memang mereka tidak menggunakan media sosial ataupun Android gitu, mungkin bentuk sosialisasinya lebih berbeda lagi. Tapi kalau untuk generasi Z itu saya rasa peran media sosial itu sangat penting gitu Bu. Gitu ya. Jadi melalui podcast seperti ini sangat efektif ya untuk untuk generasi seperti kalian efektif lah ya gitu ya. Betul sangat efektif. Ada yang kami juga ada di KPU juga program Nata Sepadi. Nata Sepadi itu memang lebih ke ibu-ibu, lebih ke rumah-rumah. Jadi kita tuh jadi gini, pendengar motion di KPU Kota Pangkal Pinang juga memiliki program Nata Sepadi. Nata Sepadi ini kami mendatangi rumah-rumah warga, misalnya ibu-ibu ada arisan gitu kan, bisa menghubungi KPU Kota Pangkal Pinang. Ibu, kami pengen sosialisasikan, kami ada kumpul ibu-ibu nih gitu ya. Silakan bisa menghubungi KPU Kota Pangkal Pinang.
ada lagi misalnya kayak kemarin juga ada masuk ke kami ada mau menggunakan mau melaksanakan kegiatan Mobile Legend. Jadi itu bisa kami juga. Jadi kami bisa mendatangi, mensosialisasikan. Nah, bedanya Natak Sepan ini tidak perlu, kalau kita natak ke rumah orang kan disiapin makanannya. Nah, ini nggak usah. Jadi KPU Kota Pangkal Pinang bawa makanan sendiri. Nah, kami bawa makanan sendiri, tidak mau menyusahkan warga-warga. Jadi cukup warga itu mengumpulkan orang. Jadi kami mensosialisasikan. Nanti kalau kalian juga boleh, nanti kalau misalnya ada titik-titik kelompok belajar kayak gitu, nah boleh. Untuk pendengar motion juga, kira-kira kalau misalnya ada nih, kami mau generasi Z kayak kalian, misalnya ada yang mau sekolah-sekolah gitu, ada yang mau diminta sosialisasi, misalnya acara-acara gitu kan, bahkan ada turnamen gaple juga nggak masalah. Turnamen gaple kan bapak-bapak kumpul tuh. Nah, boleh ke kami, nanti kami support untuk konsumsi gitu kan. Jadi kami tidak mau menyusahkan warga, jadi boleh ke kantor KPU minta disosialisasikan. Nah, tapi harapan kami dengan kami mensosialisasikan ini, jangan nggak datang ke TPS gitu kan, datang juga ke TPS gitu kan. Nah itu, nah menarik sekali ya perbincangan kita siang ini. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Kata mbaknya ada iklan. Nah kita dengerin dulu iklannya. Silakan. Motion FM. Oke, kita kembali lagi pendengar Motion. Kita bertemu lagi di program KPU Kota Pangkal Pinang, yaitu kami beri nama Yo Ngupil, Yuk Ngobrol Pilkada. Yuk Ngupil ya KPU Kota Pangkal Pinang ini salah satu program KPU Kota Pangkal Pinang dalam menghadapi salah satu cara kami untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih Kota Pangkal Pinang untuk menghadapi pilkada kita di tahun 2024 ini, tanggal 27 November 2024. Kita kembali lagi ke adik-adik saya ini, yang di depan saya ini adik-adik yang luar biasa. Tanggal kita ketahui kemarin tanggal 27 sampai tanggal 29 itu ada jadwalnya pendaftaran calon. Nah, pada tanggal 27 kemarin mungkin di pagi hari kalian mengetahui bahwa ada calon tunggal, calon yang mendaftarkan, dan itu diusung oleh semua partai politik yang ada di Pangkal Pinang, parlemen dan non parlemen. Kemudian di sore harinya juga ada relawan yang mengatakan dirinya relawan kota kosong. Nah, ini seru sekali. Kita ketahui memang di Babel ini ada 3 daerah kabupaten yang kota kosong, yang calon tunggal, di Pangkal Pinang, Bangka Selatan, dan Bangka. Nah, tetapi sepertinya sampai hari ini adalah satu-satunya di Kota Pangkal Pinang yang dinamikanya luar biasa. Jadi menurut kalian ya, pandangan kalian Gen Z ini, kotak kosong ini gimana sih menurut kalian? Apa is oke aja sih Bu? Itu kan pilihan partai politik gitu. Nah, saya pengen dengar nih dari dari sudut pandang kalian. Nah, coba mungkin dari Dedek yang baru usia 20 tahun ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi memang hari ini kita melihat fenomena calon tunggal Bu ya. Dan pastinya ini tidak hanya terjadi di Bangka Belitung. Betul. Dan daerah-daerah lain pun mengalami hal yang sama gitu Bu ya. Dan yang kemarin ada informasi bahwasanya KPU tuh memperpanjang Bu ya pendaftaran. Betul. Itu sampai September tanggal 4. Oh, memang tidak ada lagi tambahan dari calon. Enggak ada. Oh, tidak ada lagi Bu ya. Karena memang Bu ya, kalau saya sebagai Gen Z Bu ya, saya rasa calon tunggal ini cukup disayangkan Bu, karena mengingat Bu ya, ini pesta demokrasi di setiap daerah. Jadi adu gagasannya saya rasa kurang, kontestasinya betul. Itu tidak ada. Kurang greget gitu ya. Iya betul, kurang greget gitu. Apa yang perlu dibedakan gitu kan, kalau cuman calon tunggal gitu. Nah, mungkin gitu sih Bu. Ya, visi misinya nggak tahu ya, nggak ada compare-nya gitu ya, kan. Jadi kita nggak tahu mana yang baik, mana yang terbaik, karena cuma satu gitu ya, kan. Tidak ada pembandingnya gitu kan ya. Gitu, iya. Kemudian untuk dari sisi demokrasinya baik nggak sih sebenarnya kota kosong ini? Dari segi demokrasi saya rasa kurang sehat. Kurang ya. Kalau menurut saya itu, karena mengingat cuman ada satu calon tunggal,
dan lawannya adalah kotak kosong, dan tidak menutup kemungkinan juga gitu kan kotak kosong itu bisa menang, karena memang ada pilkada di Makassar kalau nggak salah itu malah kotak kosong yang menang gitu kan, dan fenomena itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari gitu kan. Mungkin itu sih Bu. Oke. Kalau dari Alam sendiri, Merdeka. Ya, Merdeka ya. Pertama-tama kalau bicara kotak kosong, sebenarnya ini menarik kenapa Pangkal Pinang ini menjadi pusat suatu gerakan tersebut, Bu, dibandingkan beberapa kabupaten. Contoh di Kabupaten Bangka, kemudian sama Kabupaten Bangka Selatan. Oke. Nah, Pangkal Pinang kan sebagai suatu ibu kota provinsi, artinya memang punya daya tarik tersendiri. Betul. Gitu. Karena kita juga sempat pantau dan ini menjadi obrolan hot gitu, Bu, di warung-warung kopi. Betul. Gitu, masalah kotak kosong. Karena apa? Selama proses pencalonan, Pangkal Pinang ini yang paling banyak memunculkan tokoh-tokoh gitu. Hampir di setiap billboard, segala macam di kota Pangkal Pinang itu ada semua sosoknya. Bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota. Setelah pendaftarannya cuma satu kok gitu kan. Gitu kan. Nah, emang di sini langsung menyambung kata Bu Harmin, kita melihat ada seperti demokrasi yang tidak sehat gitu. Demokrasi tidak sehat ya, kita tidak tahu lah Ibu siapa yang memainkan hal itu tersebut. Kita bisa lihat tiba-tiba semua partai memberikan rekomendasi ke satu paslon dan akhirnya sisalah yang sebenarnya mereka itu punya kompeten sesuai dengan keputusan MK itu sebenarnya bisa saja gitu. Mereka yang ingin mencalonkan diri itu hanya saja kembali lagi rekom itu sudah digunakan di satu paslon tersebut, dan yang itu yang tetap mendaftarkan diri dan terima oleh KPU Kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian juga dengan ada fenomena kota kosong ini juga sebenarnya ini juga menjadi suatu kritikan gitu terhadap pemerintahan kita, bahwasanya dengan ada satu gerakan kota kosong ini bisa menjadi suatu momentum baru juga. Bisa juga mungkin bisa seperti yang di Makassar ya, kota kosongnya itu menang. Karena memang coba diluruskan ya Bu jika saya memang salah. Pertama, kita kalau bicara kota kosong ini, mereka ini senyawa juga bukan, benda mati gitu. Terus tapi kenapa memang di Pangkal Pinang begitu kuat perlawanannya? Mungkin karena pada tahap pilkada 2024 ini kan tidak ada lagi pemilihan ulang. Koreksi kalau saya memang salah ya Bu, tidak ada lagi pemilihan ulang, artinya maka banyak sekali gerakannya itu lebih dinamika itu lebih kencangnya di Kota Pangkal Pinang. Ya kita nggak tahu ya Bu, mungkin ada yang memang ingin dari barisan-barisan kota kosong ini memang ingin ada PJ saja nanti, karena memang tidak ada pilkada ulang tersebut. Mungkin saya melihatnya seperti itu Bu. Terus juga ini juga menjadi mungkin bisa sharing session ya Bu, ketika memang mengapa relawan kota kosong itu disambut gitu Bu, diterima oleh KPU Kota Pangkal Pinang. Nah itu juga saya menjadi pertanyaan sih Bu, mungkin di sini Ibu sebagai komisioner KPU Kota Pangkal Pinang bisa menjawab, karena kan ini juga mengundang atensi juga Bu. Wah kok KPU Kota Pangkal Pinang menerima nih relawan kota kosong sampai di foto bersama gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Sekali kita sharing ya gitu ya. Jadi kotak kosong itu memang sampai sejauh ini kita juga belum dapat juknis atau regulasi bagaimana treatment atau memperlakukan dari kotak kosong ini secara khusus, belum ada tekniknya. Cuman kita masih berpatokan dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 54D. Nah, jadi saya bacakan ini ya. Secara keseluruhan aja. Jadi KPU provinsi atau KPU kabupaten kota itu menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasang calon sebagai dimaksud dengan pasal 54C itu jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah ya. Nah, jadi calon tunggal ini akan dikatakan menang jika dia bisa mendapatkan suara 50% lebih dari suara sah. Dari suara sah, bukan DPT-nya ya. Nah, kemudian di pasal kedua itu jika dia memperoleh suara pasangan calon kurang dari yang demikian ayat 1 itu, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Jadi kalau kalah dia masih bisa ikut pemilihan berikutnya. Nah, di pasal 3-nya itu pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita kalau bahasa di undang-undang ini kan masih nanti akan ada diulang lagi pada tahun berikutnya. Nah, tapi untuk lebih teknisnya kami belum ada regulasinya. Nanti mungkin insya Allah September ini
atau setelah penetapan mungkin nanti akan ada regulasi yang mengatur secara detail hal itu dan bagaimana cara mengkampanyekan gitu kan, bagaimana cara si kotak kosong ini atau relawan kotak kosong ini berkampanye. Nah itu nanti akan ada regulasinya, kita tunggu sama-sama. Nah mengapa jadi saya ditanya nih ya jadi ya kan mengapa KPU Kota Pangkal Pinang menerima relawan kota kosong kemarin kan. Nah jadi kami itu kan prinsipnya dengan sesudah tagline KPU melayani. Nah, jadi melayani. Jadi siapapun boleh ke kantor KPU Kota Pangkal Pinang. Kami menerima aspirasi. Jadi kami baik itu calon yang ada orangnya, bentuk wujud fisiknya, atau kotak aja yang tidak ada katakanlah nggak ada nyawanya, nggak ada bisa ngapa-ngapain, cuma jas kotak gitu kan. Nah, itu tetap kami layani karena memang hal itu juga diatur oleh undang-undang. Nah, dibolehkan. Nah, hanya bagaimana cara kami mengkampanyekan dan relawan itu mengkampanyekan, hanya itu saja yang belum ada. Tapi nanti kita percaya nanti ini menjadi salah satu atensi KPU RI untuk mengeluarkan regulasinya. Nah, nanti apa lagi tadi tanya? Saya juga lupa jadi pertanyaan. Saya nanya jadi tanya balik soalnya kan. Nah, itu saya tanya lagi ya. Nah, jadi kalau dari pandangan alam, kota kosong itu sebenarnya nggak baik ya, nggak sehat ya. Demokrasi kita nggak sehat gitu kan. Sebenarnya memang partai politik mempunyai hak untuk tidak satu calon saja, tetapi hak-hak itu atau hak mereka itu tidak digunakan mereka sebagaimana mestinya gitu kan. Nah ini mungkin nanti kita menjadi evaluasi hasilnya bagaimana, endingnya bagaimana, apakah seperti daerah-daerah lain yang 100% menang atau seperti satu dari contoh yang kayak Kota Makassar gitu kan. Nah kita lihat endingnya bagaimana. Ini juga menjadi evaluasi dari partai politik khususnya yang ada di Pangkal Pinang. Nah kita lanjutkan lagi. Tadi Alam menyentil sedikit tentang keputusan MK. Nah gitu ya, saya tahu nih adik saya yang satu ini nih turun kemarin gitu kan. Nah saya pengen melihat dan mendengar sedikit bagaimana sih dinamikanya ketika keputusan MK terus pasca itu ada DPR mau merevisi undang-undang yang tidak seiring dengan keputusan MK itu. Nah, untuk Alam kayak bagaimana tuh? Ya. Nah. Jadi kan pertama kalau kita melihat ini langsung nggak apa-apa ya nyenggol. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara perintah konstitusi itu kan tidak pernah menciptakan satu negara ini untuk satu keluarga. Itu yang harus kita ketahui dulu. Nah, kemudian tiba-tibanya ada revisi gimana DPR RI mau melakukan paripurna keputusan MA, gimana ya mau di keputusan MA. Karena kita tahu sendiri MA ini kemana, gitu kan? MA ini memang jelas kalau kita lihat baca itu menguntungkan salah satu ya calon yang lagi hilang sekarang. Dia lagi hilang, nggak tahu kemana itu keadaannya. Nah, dan itu membuat polemik. Sebenarnya yang terlibat dari masalah pilkada yang menjadi atensi itu keputusan MK yang seenak-enaknya di kotak-atik gitu. Jadi seperti kepastian hukum di negara kita ini nggak ada gitu. Nah ini yang menjadi khawatir kita. Ini baru satu rancangan undang-undang kan. Padahal kalau kita bicara rancangan undang-undang itu banyak Bu. Kayak ada tentang aset, kemudian pelindungan pekerja rumah tangga. Itu lebih prioritas saja. Prioritas. Tapi mengapa ini yang tidak sampai 1 bulan langsung digodok, langsung mau disiap-siapkan di paripurna? Ya wajar lah masyarakat marah Bu. Kaget ya. Kaget kan langsung. Jadi semangat-semangatannya tuh bangkit gitu kan. Muncul gerakan-gerakan semuanya segala macam kan. Sampai akhirnya kita juga mengawal sampai ini kan bola panasnya dikasih ke KPU RI. Iya. Sampai KPU RI itu kita selalu pantau terus Bu. Kita pantau terus dan kita juga berhubungan juga dengan beberapa rekan-rekan yang tergabung lah di KPU RI kan. Mungkin ada juga kawan-kawan kita juga pantau bagaimana proses ini dan alhamdulillahnya memang dari KPU RI tetap kekeh dengan keputusan MK. Cuman walaupun memang saat ini keputusan itu tetap mengikuti keputusan MK, ya kita tetap sama-sama mengawal gitu Bu. Karena kami percaya jangan sampai KPU
rasa kepercayaan masyarakatnya itu berkurang gitu. Kita tetap sama-sama kawal, KPU harus bersikap independen, tidak mudah diintervensi, dan harus tetap melayani masyarakat. Nah ini sih sebenarnya Bu, walaupun memang sekarang dinamikanya itu mungkin agak sedikit berkurang ya, cuman kita tetap wanti-wanti gitu Bu. Karena gimana ya, makin akhir periode itu makin super power gitu kan. Jadi kita jadi nggak bisa diam-diam aja gitu Bu. Kita nggak tahu gebrakan-gebrakan apa. Ya kita bisa melihat lah Bu, waktu pemilihan presiden, wakil presiden yang di 2024 ya, beberapa kampanye yang memang harus ditindaklanjuti tapi nyatanya sampai sekarang enggak gitu kan. Banyak aturan-aturan yang menyalahkan lah, tapi sudahlah Bu, itu kan sudah di pemilu 2024. Harapannya di pilkada ini ya kita sama-sama bisa menciptakan pilkada itu yang kondusif, yang memang benar-benar ini berpihak lah kepada masyarakat. Tidak pilkada yang ini settingan semuanya dari tokoh-tokoh partai yang pada kepentingan ya, kepentingan elit semua Bu. Ini sih yang menjadi menjadi prioritas ataupun yang harus kita kawal bersama. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Menurut De Hermin, nah kira-kira pilkada yang ada di Kota Pangkal Pinang ini bakal berpolemik ya sih, berdinamika, atau ya biasa-biasa aja sih Bu karena kota kosong atau apa gitu? Menurut persepsi pandangan dari Hermin. Oke, jadi kalau pandangan saya Bu ya, karena memang di Kota Pangkal Pinang ini adanya calon tunggal dan juga kota kosong. Jadi beberapa hari yang lalu saya scroll di TikTok gitu ya. Ternyata kota kosong ini eksis loh Bu. Di TikTok, dan bahkan FYP sampai 4 kali di saya gitu. Dibandingkan calon tunggal tadi Bu. Dan saya rasa ini cukup berdinamika Bu ya, dengan kontestasi politik di pilkada Kota Pangkal Pinang ini gitu Bu. Mungkin. Jadi lumayan ya berdinamika ya. Betul. Jadi memang ada perlawanan walaupun si kota kosong ini nggak ada wujudnya gitu. Oh gitu, oke. Bagi kami KPU Kota Pangkal Pinang sebenarnya mau berapa calon pun, mau calon tunggal, mau mau kota kosong, yang penting itu tidak akan bisa apa-apa. Dua kubu ini nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau mereka nggak ke TPS. Jadi intinya mereka harus ke TPS untuk merubah atau mempertahankan keinginan mereka gitu. Jadi ayo ke TPS kalau kami gitu. Apalagi di saya divisi para angka partisipasi, jadi memang berharap sekali angka partisipasi masyarakat di pilkada ini naik, karena kemarin di 2018 terakhir itu angka partisipasi kita rendah sekali, 60% berapa, 61% lah gitu, sangat rendah. Jadi kami berharap di pilkada ini 2024 ini bisa naik secara signifikan. Jadi memang kalau kami di KPU Kota Pangkal Pinang ini ya mau calon tunggal ya silakan gitu kan. Ayo nggak akan bisa menang calon kalian kalau kalian nggak ke TPS gitu kan. Begitu juga yang kota kosong relawannya nggak akan menang kalau misalnya kalian nggak ke TPS. Jadi ayo sama-sama ke TPS, datang pilih coblos. Nah, kayak gitu, kami kayak gitu. Jadi kita sama-sama berharap angka partisipasi naik, dan mudah-mudahan nanti kalaupun nanti apapun hasilnya kita itu yang terbaik lah. Mau kota kosong menang, mau calon tunggal yang menang, itu yang terbaik untuk Kota Pangkal Pinang. Kayak gitu. Hari ini seru ya obrolan kita ya. Kira-kira apa lagi nih dari kalian, harapan-harapan kalian untuk pemimpin nanti ya, yang nanti jadi di KPU, yang jadi di Kota Pangkal Pinang, kira-kira berharap apa? Oke, jadi kalau dari saya pribadi Bu ya, bukan Kota Pangkal Pinang aja, tapi gubernur juga. Provinsi gitu ya, Provinsi juga, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi yang pertama itu saya sangat berharap nantinya pemimpin yang memang jadi itu pemimpin yang netral dan pro masyarakat. Artinya pemimpin yang netral ini adalah pemimpin yang tidak terikat pada komunitas politik manapun. Komitmen politik ya? Iya, komitmen politik, jadi tidak terikat pada partai pun, tapi memang memfokuskan pada pro atau kepentingan rakyat gitu. Nah, terus yang kedua, saya berharap kualitas kepemimpinan dan kebijakannya. Dan yang terakhir mungkin Bu ya, saya berharap pemimpin di Kepulauan Bangka Belitung ini peka terkait dengan isu-isu sosial maupun lingkungan. Contohnya kemiskinan gitu kan, pengangguran yang sekarang ini melonjak 300 atau 400% gitu Bu ya. Dan juga isu-isu terkait dengan stunting, isu lingkungan itu pertambangan gitu kan, dan isu-isu yang berkaitan dengan hutan itu yang menurut saya perlu diperhatikan gitu, karena memang
ini yang akan membantu kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin itu. Kalau dari Alam? Ya, kalau dari saya sendiri, pertama kalau untuk harapan khusus di KPU sendiri yang sudah saya sampaikan tadi, pertama KPU harus jelas sikap independennya, kemudian tidak mudah diintervensi, Bu, maupun itu partai besar sekalipun. Nah, KPU harus mempunyai sikap yang tegas di situ kan. Nah, kalau untuk rakyat pemimpin, jelas pertama pemimpin harus bisa menguasai SDM yang ada di Bangka Belitung gitu. Dia harus tahu apa kemauan dari sumber daya manusia di masyarakat Bangka Belitung. Jadi bukan hanya ya arahan dari parpol pengusungnya, tapi memang kemauan dari masyarakat sendiri. Kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu yang berkelanjutan itu. Jangan sampai ya memang kita banyak pertambangan, tapi jangan jadi pertambangan ini menjadi fokus utama kita. Karena sebenarnya kita ini kan negeri agraris gitu. Pertanian, kelautan, perikanan itu yang lebih harus junjung gitu. Nah, gimana nanti keputusan-keputusan pemerintah memang yang lebih memperlukan terhadap hal tersebut. Artinya ya kalau kita bicara tambang kan, Bu, ini pertama kali berbekas, kemudian juga ya memang ada namanya reklamasi, tapi toh nyatanya juga ya bisa dilihat lah gimana kan. Iya, tidak seimbang ya. Reklamasi dengan kerusakannya nggak sebanding. Jadi saya sih lebih memproteskan pemimpin itu lebih peduli terhadap ya, pertanian, terus juga perikanan yang memang itu subjeknya memang wilayah-wilayah agraris, dan kita ini wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh pulau-pulau itu. Kita mempunyai banyak kekayaan alam, entah itu dari pengelolaan hasil laut, kemudian juga pengelolaan hasil hutan. Kita juga di beberapa daerah itu kan masih memiliki hutan-hutan adat yang sangat terlindungi. Itu jadi bisa menjadi notis untuk para pemimpin-pemimpin kita ke depan. Khususnya di Gubernur Bangka Belitung. Iya, Bu. Ya kalau kita untuk di pemudanya pun harus gitu. Kita pemuda-pemuda ini juga harus dikasih ruang. Artinya ada keadilan antar generasi. Jangan yang tua-tua terus gitu kan. Tapi kita yang muda dia libatkanlah kami dalam mengambil kebijakan, keputusan, entah itu dalam mengasih rekomendasi atau bagaimana. Mungkin cukup, Bu. Cakep itu. Oke, pendengar Motion, sahabat Mili, nggak berasa ya, tidak berasa sudah hampir 1 jam, sudah 1 jam malah ya obrolan kita. Nah, untuk terakhir kali ini 3 kata untuk Pilkada KPU Kota Pangkal Pinang. Silakan Irwin. Oke, 3 kata untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Yang pertama Pilkada itu kita. Pilkada provinsi ya, Bu ya. Pilkada KPU Kota Pangkal. Pilkada lah. Provinsi boleh KPU. Oke, yang pertama itu sukses pastinya. Sosialisasinya bisa diinikan lagi. 3 kata. Oh iya. 3 kata. Ya oke. Sukses. Yang pertama sukses. Okay. Partisipasi dan yang terakhir itu kepedulian. Kepedulian. Oke, siap. Alam silakan. 3 kata, memihak kepada rakyat. Memihak kepada rakyat. Oke, jadi hasil pilkadanya ya, ada hasil pilkadanya. Ya, cakep banget deh. Luar biasa ya narasumber kita hari ini. Usianya doang masih muda, tetapi pemikirannya udah lumayan tua, lumayan dewasa. Dia lumayan dewasa, jadi berkemajuan lah pemikirannya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Motion Radio yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan program Yungupil kami di sini, dan mudah-mudahan program ini sangat-sangat bermanfaat dan ini dan berkelanjutan ya, bermanfaat dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya membahas masalah tema ini, jadi kita bisa membahas semua tahapan-tahapan dan tema-tema apa aja yang berkenan dengan pilkada. Jadi istilahnya Yungupil itu yuk ngobrol pilkada, kita bahas kekepuan kalian tentang pilkada Kota Pangkal Pinang di 2024. Oke? Yuk Bangka Belitung, marilah kita sukseskan pilkada yang jujur langsung umum bebas rahasia. Yuk Bangka Belitung, saatnya kita memilih. Ayo gunakan hak suara kita, pilih suara. Yos, pradik sekaben, yang tua yang muda, semua orang Bangka Belitung. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita gunakan hak pilih kita. Kita pergi ke TPS,